Di balik gerbang kokoh Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, sebuah diskusi panjang berlangsung hingga dini hari pada hari Selasa 17 Maret 2026. Di sana Presiden Prabowo duduk melingkar bersama tokoh-tokoh seperti Khatib Basri, Rizal Malarangeng, hingga Najwa Shihab. Pertemuan ini bukan sekedar silaturahmi, melainkan sebuah war room intelektual untuk membedah posisi Indonesia di tengah eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah, serta membahas beragam isu penting lainnya. Kebijakan luar negeri Prabowo saat ini menghadapi ujian terberatnya, serangan udara terkoordinasi yang dimulai oleh koalisi Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari lalu telah menyeret Timur Tengah ke ambang konflik global. Di hadapan para pakar dan jurnalis senior, Presiden Prabowo menegaskan kembali prinsip non-blok Indonesia, namun dengan pendekatan yang lebih proaktif. Beliau tidak ingin Indonesia hanya menjadi penonton, melainkan bisa berperan sebagai mediator aktif yang berupaya meredam rasionalitas perang yang semakin mencekam tersebut. Kiprah Presiden Prabowo sudah terlihat nyata saat ikut serta dalam multilateral meeting on Middle East yang berlangsung di markas PBB, New York pada 23 September 2025 lalu. Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah nasib rakyat Palestina. Akhirnya berkuranglah penderitaannya rakyat Gaza. Yang tadinya ribuan mati, akhirnya total dalam 1 tahun gencatan senjata, ya ada pelanggaran, ada mati 600 sampai 700 orang. Yang darinya ribuan tiap minggu. Kemudian buka Rafah, ribuan truk masuk. Bantuan. Ya sekarang ada 4.200 truk tiap minggu. Kalau tiap truk itu 10 ton, 20 ton ya. Pokoknya sekarang diperkirakan semua rakyat Palestina dapat makan, bisa diselamatkan. Kontribusi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut antara lain menegaskan two-state solution dan secara konkret menawarkan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah besar, yakni 20.000 personil di bawah mandat PBB untuk menjaga stabilitas di Gaza pasca gencatan senjata, serta membantu proses rekonstruksi wilayah tersebut. Jadi syarat saya dari awal, saya akan ikut dalam proses perdamaian. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB. Akhirnya Board of Peace disetujui oleh PBB. Indonesia juga terlibat dalam aliansi strategis dengan negara-negara yang dinilai memiliki pengaruh besar bagi perdamaian Timur Tengah. Saya tidak tahu kenapa Indonesia diajak, kita agak jauh. Tapi mungkin karena kita dianggap salah satu negara Muslim yang besar, ya. Turki besar, Pakistan besar. Walaupun kita jauh dari situ, kita diajak. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Diskusi 6 jam di Hambalang tersebut juga menyentuh aspek domestik yang krusial, yakni ketahanan energi dan ekonomi. Dengan ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan pengeboman beberapa fasilitas gas alam, pasokan minyak dunia berada dalam risiko besar. Prabowo menyadari sepenuhnya bahwa setiap misil yang jatuh di Timur Tengah bisa berarti kenaikan harga BBM dan inflasi pangan di pasar-pasar tradisional Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan geopolitik Prabowo terintegrasi erat dengan kebijakan dalam negeri, sambil mengupayakan diplomasi damai di kancah internasional. Pemerintah secara paralel menyiapkan mitigasi ekonomi, mulai dari memastikan stok pangan nasional menjelang Idul Fitri aman, hingga menjaga cadangan minyak nasional. Prabowo mengingatkan bahwa meskipun Indonesia mengupayakan perdamaian, kesiapan militer dan ketahanan domestik adalah kunci agar kita tidak menjadi naif di tengah konflik kekuatan besar. Perang itu harus kita hindari at all cost. Iya. Tapi kalau kita terlalu naif, kita terlalu baik, kita nggak mau siap untuk perang, kita nggak mau belajar perang, kita nggak mau melengkapi diri untuk perang, kita justru akan dihabisi. Satu poin menarik dalam pertemuan Hambalang adalah komitmen Prabowo terhadap keterbukaan. Di tengah situasi dunia yang genting, Presiden menjamin bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh dibalas dengan teror maupun intimidasi. Bagi Prabowo, stabilitas nasional yang kokoh, yang dibangun di atas ruang diskusi yang sehat, adalah modal utama bagi Indonesia untuk tetap tegak di tengah badai geopolitik global. Men
of our time.